Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, namaku Rizka Nurmalia dengan NIM 932308218. Aku berasal dari jurusan Tadris Matematika kelas C IAIN Kediri. Di video kali ini, kita akan belajar matematika kelas 7 tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Perhatikan gambar pizza. Di gambar tersebut, kita mengetahui bahwa pizza dibagi menjadi 4 bagian, dan pizza yang sudah dimakan ada 1 bagian. Di dalam pecahan, kita dapat menuliskannya dengan 1/4. Dan bentuk pecahan untuk pizza yang belum dimakan adalah 3/4. Dari contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk umum dari pecahan adalah A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Selanjutnya, kita akan membahas pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/4. Di sini, kita bisa mencarinya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Pada contoh ini kita kalikan dengan angka 2. 1 dikali 2 per 4 dikali 2 sama dengan 2/8. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8. Selain dengan cara pengalian, kita juga dapat mencari pecahan senilai dengan menyederhanakan pecahan. Misalnya, 3/12 kita cari berapakah pecahan yang senilai dengannya. Kita dapat menyederhanakannya dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Misalnya 3. 3 dibagi 3 per 12 dibagi 3 sama dengan 1/4. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Lanjut ke membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dibagi menjadi 3 kondisi yang cara penyelesaiannya berbeda-beda. Kondisi pertama, jika penyebutnya sama. Kondisi kedua, jika pembilangnya sama. Dan kondisi ketiga, jika pembilang dan penyebut berbeda. Sekarang kita bahas dulu jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Semakin besar nilai pembilang, maka semakin besar nilai pecahan tersebut, dan sebaliknya. Contoh, terdapat 3/5 dan 1/5. Manakah yang lebih besar? Di sini, penyebutnya sama, yaitu 5. Maka kita harus mengecek pembilangnya. Pembilangnya ada 3 dan 1. 3 dan 1 lebih besar 3. Maka kita dapat simpulkan bahwa 3/5 lebih besar dari 1/5. Contoh yang kedua, terdapat 2/7 dan 5/7.
Dengan kondisi yang sama, penyebutnya masih sama, kita langsung bandingkan 2 dan 5, lebih besar yang 5, maka 5/7 lebih besar dari 2/7. Sekarang, bagaimana jika pembilangnya sama? Jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebut. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Contohnya, 5/8 dan 5/11. Manakah yang lebih besar? Di sini pembilangnya sama, yaitu 5. Maka kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ada 8 dan 11. Lebih besar yang 11. Namun, di konsep pembilang yang sama, ketika penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahannya malah lebih kecil. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa 5/8 lebih besar dari 5/11. Begitu juga dengan 2/5 dan 2/7. Kita dapat mengetahui bahwa 2/5 lebih besar dari 2/7. Kondisi yang terakhir, jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Di kondisi kali ini, kita dapat menggunakan cara kali silang. A/B dan C/D. Kita dapat mencari perbandingannya dengan mengalihkan silang. A dikali D per BD yang didapat dari perkalian penyebut, dan B dikali C per BD. Di situ nanti kita dapat mengetahui apakah AD lebih besar dari BC atau lebih kecil dari BC. Contohnya, 4/7 dan 5/8. Kita dapat mencari perbandingannya dengan mengalihkan silang. 4/8/7/8 dan 7/5/7/8. Hasilnya adalah 32/56 dan 35/56. Seperti dalam cara penyebut yang berbeda, maka kita tinggal melihat pembilangnya. 32 dan 35 lebih besar yang 35, maka 35/56 lebih besar dari 32/56. Contoh yang kedua, ada 3/8 dan 7/11. Masih dengan cara yang sama, menggunakan kali silang, 3 dikali 11 per 8 dikali 11 dan 7 dikali 8 per 8 dikali 11. Hasilnya adalah 33/88 dan 56/88. Di sini kita bisa lihat bahwa 56/88 lebih besar dari 33/88. Lanjut ke operasi hitung pecahan. Pada bab kali ini, kita akan belajar operasi hitung pecahan tentang penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Pertama, kita bahas dulu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Maka, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menyamakan penyebutnya, lalu menghitung pembilangnya, dan baru dapat kita operasikan. Bisa juga dilakukan dengan mengalihkan silang kedua pecahan. Misalnya ada A/B ditambah atau dikurangi dengan C/D, maka kita dapat mendapatkan hasil dengan cara
A dikali D ditambah atau dikurangi B dikali C per B dikali D. Contoh soal supaya kita lebih paham. 5/9 ditambah 1/9 dikurangi 4/9. Coba perhatikan bahwa di situ penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Maka kita tinggal menghitung pembilangnya. 5 ditambah 1 dikurangi 4/9. Hasilnya adalah 2/9. Contoh yang kedua, ada 2/7 ditambah 2/3. Di sini penyebutnya berbeda ya. Maka kita dapat menggunakan kali silang. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 7 per 7 dikali 3. Hasilnya 6 ditambah 14 per 21 sama dengan 20 per 21. Lanjut ke perkalian. Perkalian pecahan dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya, 4/11 dikali 5/8. Di sini pembilangnya langsung kita kali dengan pembilang, 4 dikali 5. Begitu juga dengan penyebutnya, 11 dikali 8. Hasilnya adalah 20/88. Lalu, hasil ini kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 4. Hasilnya 5/22. Contoh yang kedua, ada 3/7 dikali 7/12. Masih dengan cara yang sama, 3 dikali 7 per 7 dikali 12. Hasilnya adalah 21/84. Setelah diperhatikan, ternyata pecahan ini bisa disederhanakan dengan cara membaginya dengan 21. Hasilnya 1/4. Berikutnya pembagian. Rumus pembagian pecahan adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali kebalikan dari C per D, yaitu D per C. Contoh, 8/9 dibagi 11/20 sama dengan 8/9 dikali 20/11 sama dengan 8 dikali 20 per 9 dikali 11. Hasilnya adalah 160/99. Untuk mengasah pemahaman kalian, yuk dikerjakan latihan soal berikut ini. Oke guys, selesai sudah materi kita. Semoga bermanfaat. Dibaca lagi materinya. Terima kasih yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya.